Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pelajaran pagi kita hari ini masih tentang seputar hari kiamat. Jadi untuk pembahasan kita hari ini, hari Sabtu, tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, jadi apabila sebelum terjadinya hari kiamat itu biasanya ada tanda-tandanya atau ada ciri-cirinya. Walaupun kita tidak mengetahui kapan terjadi kiamat, tetapi ada tanda-tanda yang menandakan bahwa itu kiamat akan datang atau kiamat akan menjumpai diri kita. Baiklah, sebelum menyimak pembahasan lebih, kita berdoa dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, apakah kalian tahu tanda-tanda hari kiamat itu seperti apa saja? Nah, marilah simak pemaparan Bapak sebagai berikut. Anak-anak yang tinggal di kota yang jauh dari gunung tentu saja tidak mengalami sendiri tanda-tanda gunung yang akan meletus. Namun anak-anak yang tinggal di kaki gunung api tentu saja mengetahuinya karena ada peringatan-peringatan dari petugas pemerintah atau pengawas gunung api. Misalkan, ketika letusan-letusan gunung api tersebut sering terjadi, air sungai mengalir ke hilir berbau belerang, hewan-hewan buas seperti harimau sudah turun ke desa dan sebagainya. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari kiamat datang. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda hari kiamat makin dekat melalui firman-firman dalam Al-Qur'an. Di antara tanda-tanda tersebut adalah sebagai berikut. Jadi yang penjelasan yang tentang gunung berapi yang akan meletus tadi itu hanya sebagian kecil, bahkan hanya orang-orangnya saja yang dapat merasakan kejadian-kejadian tersebut. Nah, kemudian di penjelasan yang akan datang ini menjelaskan tanda-tanda hari kiamat yang memang semua manusia akan merasakannya. Apalagi sebagai umat muslim kita sangat merasakannya. Dan itu sebagai tanda-tanda hari kiamat akan semakin dekat, bahkan mungkin datangnya hari kiamat besar. Nah, berikut tanda-tanda hari kiamat akan datang yang dirasakan seluruh umat manusia. Yang pertama, banyak ulama muslim yang wafat. Nah, jadi sebelum terjadinya kiamat besar itu, para alim ulama bahkan tokoh-tokoh agama yang sangat berpengaruh itu banyak yang sudah meninggal, banyak yang sudah wafat. Secara logisnya, apabila kita menghancurkan rumah atau ingin memperbaiki rumah, bahkan ingin menghancurkan rumah, pasti benda-benda yang paling kita hargai atau kita cintai pasti kita selamatkan atau kita hindari dari kehancuran tersebut. Begitu juga di hari kiamat, para alim ulama dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang berpengaruh pada agama Islam akan diwafatkan lebih dahulu. Kemudian ilmu agama tidak dianggap penting lagi. Nah, jadi seluruh umat manusia tidak lagi memperdulikan agama Islam. Bahkan tidak ada yang lagi ingin belajar. Selama ada orang yang ingin belajar tentang agama Islam, maka selama itulah kiamat akan tetap tertunda. 3. Maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Karena para alim ulamanya atau para orang-orang Islam yang berpengaruh sudah wafat, ilmu agama tidak penting, maka maksiat dan kejahatan pun merajalela, bahkan seperti hal yang biasa. Nah, maka dari itu maksiat atau kejahatan yang sudah dilihat sangat biasa saja di muka bumi itu adalah salah satu tanda-tanda hari kiamat dekat atau akan terjadi. Maka dari itu jangan remehkan maksiat dan kejahatan tersebut walaupun hanya kecil, walaupun hanya sedikit saja. Kemudian yang 4, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan berperilaku seperti laki-laki. Nah, mungkin nomor 4 ini adalah salah satu juga tanda-tanda kiamat akan datang, yakni yang mana laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Sekarang sudah terlihat, apalagi di sosial media banyak sudah bahkan tidak malu lagi dia melakukan hal tersebut di hadapan publik yang sangat banyak menonton dirinya. Nah, itu adalah tanda-tanda akhir zaman. Kemudian lagi banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini, yang mana seluruh dunia sudah tidak ada yang mengontrolnya. Seluruh dunia tidak ada lagi yang berdamainya.
saling berperang, saling menjajah. Apabila di muka bumi ini sudah banyak orang berperang atau saling menjajah, itu adalah salah satu juga tanda-tanda akhir zaman. Kemudian keenam, minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Dan yang ketujuh, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul, yang mana di yang tujuh ini sudah mulai terasakan oleh kita, banyak yang mengaku nabi dan rasul. Dari tanda-tanda hari kiamat tersebut mungkin sudah banyak kita rasakan, yang mana seperti ulama atau orang-orang muslim yang berpengaruh sudah banyak yang wafat. Kemudian lagi maksiat dan kejahatan sudah merajalela, bahkan seperti terlihat biasa. Hampir ke semua tanda-tanda hari kiamat ini sudah kita rasakan. Semoga kita diberikan panjangnya umur, serta agama Islam tetap terjaga sampai masa yang sangat panjang. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita selama kita hidup menjadi hamba yang baik dan benar, dan termasuk hamba yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita mengetahui makna dan tanda-tanda hari kiamat serta meyakininya, ada hikmah yang dapat kita gali sebagai berikut. Kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah, yang mana kita dapat merasakan kejadian-kejadian yang di luar dugaan kita. Kemudian kita menambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Kenapa? Karena kita apabila mengingat hari kiamat, otomatis kita mengingat bagaimana kita akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditimbang amal baik dan amal buruk kita, pasti akan semangat. Kemudian lagi pasti membayangkan kita akan mati atau meninggal. Nasihat yang paling bagus untuk kita adalah sebuah kematian atau mengingat kematian. Kemudian nomor 3, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang dan maksiat-maksiat lainnya. Nah, apabila kita semangat mengerjakan amal kebaikan, mengingat mati, mengingat hari kiamat, otomatis kita akan selalu berhati-hati agar tidak melakukan kejahatan atau kemaksiatan. Kemudian lagi 4, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Karena hal itu adalah sifat-sifat terpuji dan sifat-sifat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW agar kita menjadi orang yang bertakwa dan menjadi orang yang soleh dan solehah. Kemudian selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Kenapa? Karena tanda-tanda hari kiamat tadi hampir semuanya itu terjadi karena ulah manusia sendiri. Bila kita mengingat atau mempercayai tanda-tanda hari akhir tadi, otomatis kita akan lebih waspada dan menjaga lingkungan agar lingkungan kita tetap terjaga aman, damai, dan tentram. Kemudian lagi tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti seperti sholat 5 waktu, seperti tugas-tugas sekolah, tidak lagi melalaikan. Nah, sifat disiplin ini adalah termasuk agar kita menjadi orang yang baik dan benar, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar menjadi orang yang soleh dan soleha. Nah, mungkin sampai di sini saja pelajaran kita hari ini, yang mana kesimpulan pelajaran hari ini, tanda-tanda kiamat disampaikan oleh Rasulullah SAW, tapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kapan terjadinya. Jadi tidak ada satupun seseorang pun yang dapat mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, tetapi tanda-tandanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat merasakan dan dapat menyiapkan diri. Kemudian lagi ada hikmah yang dapat dipetik ketika kita senantiasa mengingat datangnya kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang mana hikmahnya yang pastinya kita dapat meningkatkan rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengingat hari kiamat sugro atau kiamat kubro. Yang mana isi intinya itu kita akan langsung dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita akan meningkatkan iman dan takwa agar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang baik dan benar, dan termasuk hamba yang bertakwa, hamba yang soleh dan solehah, yang mana amal kebaikannya lebih banyak dari amal keburukannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang disebutkan tadi. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini saja pelajaran kita hari ini tentang hari kiamat. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan lagi pada pelajaran berikutnya tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kesehatan dan keafiatan yang sempurna agar dapat mengikuti pembelajaran berikutnya. Apa tutup, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.